Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas info saham lagi, yaitu tentang perusahaan PT Widian Jaya Krindo Tbk atau bisa disingkat kedua emiten yaitu WIDI, yaitu jasa sewa alat berat beserta operator teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, perusahaan ini menyewakan dan menjual rock train crane, yaitu mobil crane, ladder crane, salah satu varian alat berat dengan keunikannya ini berupa kendali kabel atau bertenaga hidrolik. Penggunaan utamanya adalah untuk memindahkan atau mengangkut benda-benda berat. Nah, barang berat tersebut dipindahkan secara horizontal dengan diayunkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, jenis crane perusahaan juga menyewakan ekskavator, yaitu salah satu varian alat berat yang pada umumnya digunakan pada sektor konstruksi dan perkebunan. Namun dapat pula digunakan untuk kegiatan dalam skala besar, serta plat kapal, yaitu alat yang bisa digunakan sebagai tatakan atau alas pada proyek. Untuk alamat emiten ini teman-teman yaitu di Jalan T nomor 4-6 LT7 LW3 untuk Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Untuk kode posnya yaitu 11110 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://ptwidi.com. Nah, itu dia tatanan untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ini dia tatanan untuk jenisnya tatanan, untuk variannya. Ini datu crane-nya. Ini juga train crane-nya. Ini forklift. Nah, forklift kemarin sudah kita bahas ya di kode saham yaitu emiten SMIL. Nah, ini juga tatanan mungkin pernah kita temui semua ini, teman. Ekskavator juga ini. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO nih, teman. Jumlah sahamnya ditawarkan adalah 400 juta lembar saham dari total sahamnya dicatatkan yaitu 25%. Untuk harga penawaran yaitu rentang dari 1 sampai 115. Dana diperoleh sekitar 40M sampai 46M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 16 Juni sampai 22 Juni tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 3 Juli sampai 5 Juli tahun 2023. Lalu untuk pencetak saham yaitu di tanggal 5 Juli tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 7 Juli tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu SH, atas Sekuritas Indonesia, dan memberikan waran di mana 20 saham mendapatkan 21 waran. Dan ini masuk ke papan akreditasi, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana ini, teman-teman. Yang pertama, sekitar 51,63% atau sekitar 22,2 miliar akan digunakan untuk pembelian alat berat dari pihak ketiga dalam rangka penambah kapasitas dan amplifikasi bisnis penyewaan alat berat persoalan ini. Lalu sisanya akan digunakan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain, namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, tunjangan karyawan, serta untuk modal kerja berupa gaji operator, biaya pemeliharaan alat berat, biaya overhaul terhadap komponen di dalam mesin alat berat tersebut, terus biaya overtime, biaya mobilitas demobilitasi alat berat atau crane, biaya transportasi, dan lain-lain. Itu dia rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Ini ada struktur pemegang sahamnya, teman-teman. Modal saham sebelum IPO adalah 5, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Kita lihat ya. Ada Bernard Widianto, Yanto Tene, Henry Wijaya, Thomas Gunawan, Godepin, dan masyarakat. Nah, yang dibagikan ke masyarakat adalah 25%. Nah, ini adalah laporan keuangan, teman-teman. Kita lihat asetnya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan, teman-teman. Oke, jadi total asetnya jadi mengalami peningkatan ya, teman-teman. Nah, dari aset tidak lancar dan aset lancar ya. Oke, jadi total aset lancarnya yaitu 7 miliar. Kalau kita lihat aset tidak lancar, teman-teman, juga mengalami peningkatan. Jadi total asetnya mengalami peningkatan lumayan sih. Dari 10 miliar di tahun 2021, di tahun 2022 ternyata naik sekitar 6M, teman-teman. Jadi 16 miliar itu dia. Oke, kita lanjut. Untuk liabilitasnya, teman-teman, untuk utang jangka pendeknya kita lihat dulu, teman-teman. Itu dari tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan, teman-teman. Untuk liabilitas jangka panjang juga sama, teman-teman. Ternyata dia ada mengalami penurunan, teman-teman. Nah, di tahun 2021 nyata 4,9. Tahunnya di tahun 2022 ini 4,3, jadi hilang 300 juta. Jadi dia ini mengalami penurunan, teman-teman. Nah, ini sangat bagus. Jadi untuk total liabilitasnya, teman-teman, tetap masih naik ya, teman-teman. Kalau kita lihat di tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan. Untuk ekuitasnya, teman-teman, kita lihat ya, teman-teman. Langsung saja kita lihat total ekuitasnya. Ternyata dari tahun 2021
ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan yang sangat drastis teman-teman. Itu sekitar 6 miliar teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laba rugi teman-teman. Kita lihat di tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan untuk pendapatannya. Untuk laba bruto juga mengalami peningkatan. Untuk beban umum dan administrasi nyata mengalami kerugiannya. Laba usaha juga mengalami peningkatan. Dan kita lihat langsung saja untuk laba neto tahun berjalannya nyata mengalami peningkatan sekitar untungnya 400 juta teman-teman itu. Oke, kita masuk ke polusi WD ini teman-teman. Untuk rentang harga 100 dan 115 untuk PBP-nya 15,81 untuk 100 dan 115 untuk 18,19 untuk PBP-nya. Untuk pelnya rentang dari 100 yaitu 198,29 dan 115 yaitu pelnya 182,04. Untuk BP-nya 0,32 sama ya untuk rentang harganya 100 dan 115 dan dulu juga sama untuk rentang harga 100 sampai 115 yaitu 65,15 dan ROI juga sama rentang harga dari 100 sampai 115 yaitu 9,99. EPS juga teman-teman rentang harganya sama 0,63. Jadi jumlah sahamnya di stok kompetitor tadi adalah 1,6 miliar teman-teman ya, dan ekuitasnya 10 miliar dan laba bersihnya yaitu 1 miliar. Dan total hutangnya adalah 0,5 miliar. Untuk market cap-nya di rentang harga 100 yaitu 160M dan 115 yaitu 184M. Itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan WD dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari segi laba pendapatan dan laba usahanya. Lalu untuk tunjangan penggunaan dana ini lumayan menarik untuk modal kerja belanja ya. Yang ketiga adalah untuk underwriter dari IPO WD ini adalah SH. Oke, kita lihat dulu teman-teman histori SH. Ini dia. Nah, kalau kita lihat ternyata tidak ada ALB teman-teman. Dia A100 teman-teman ya. Tapi tidak ada nama tuh saham akresasi. Nah, sedangkan WD ini yaitu saham akresasi teman-teman. Nah, jadi kita tidak tahu apakah WD nanti ALB seperti underwriter lainnya ngawal saham akresasi di tahun 2023 ini atau malah sebaliknya teman-teman. Karena bab kali ini SH ngawal saham akresasi teman-teman, itu dia. Lalu bersama listing saham WD ini memberikan walan yang dimana 20 saham dapat 21 walan teman-teman. Itu dia yang sangat menarik. Nah, tapi kalau kita lihat untuk walan saat ini mungkin kurang menarik teman-teman. Tapi SH ini bagus teman-teman. Dia dalam membawa nama itu walan. Tapi kita tidak tahu kalau dia saham akresasi gimana nantinya. Nah, kemungkinan saya akan skip untuk saham WD ini teman-teman. Kenapa? Di tanggal 7 Juli ada IPO saham lain yang menarik seperti CLN dan Teguh teman-teman yang nantinya. Kenapa? Karena itu saham pengembangan. Sedangkan WD saham akresasi. Kan kalau WD ini kalau misalkan dia A, naiknya cuma 10%. Sedangkan CLSN dan Teguh naiknya 35%. Itu dia teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman untuk pembahasan nama IPO saham WD ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.